Halo, selamat datang di kelas Sistem Informasi Manajemen. Bertemu lagi dengan saya, Della Zanalia, yang akan menjelaskan tentang lanjutan dari video yang kemarin, masih di konsep dasar Sistem Informasi Manajemen, tapi yang kemarin adalah part satunya, dan kali ini kita akan membahas di part 2-nya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang apa sih sistem itu, terus apa itu data, apa itu informasi. Nah, untuk part 2-nya, kita akan membahas tentang sistem informasi, lalu manajemen itu sendiri, dan konsep organisasi. Oke, lalu nanti dikaitkan ke sistem informasi manajemen. Begitu. Oke, bisa dimulai ya. Jadi, sistem informasi sendiri ini merupakan bahasan yang cukup menarik. Karena apa? Hal ini tuh dapat menjelaskan kenapa sih akhir-akhir ini penggunaan komputer itu cukup booming, meledak. Nah, terus mungkin juga saat kalian kuliah, ya, apalagi sekarang, itu membahas tentang sistem informasi manajemen. Jadi seenggaknya kalian itu bisa mempunyai gambaran tentang bagaimana sistem informasi manajemen itu bekerja, seperti itu. Ya. Dan terlebih, manajemen sekarang itu dituntut untuk mengetahui dan mengerti, bukan hanya mengetahui, tapi juga mengerti tentang sistem informasi manajemen. Karena apa? Seorang manajer yang tidak berkemampuan menggunakan komputer atau sistem akan menjadi hambatan bagi organisasi atau perusahaan, ya. Atau lebih buruk lagi, tidak bermanfaat sebagai pengambil keputusan, seperti itu. Jadi meskipun faktanya komputer itu tidak lebih dari sekedar sebuah alat untuk mengolah data, banyak manajer memandang sebagai elemen sentral terpenting dalam suatu sistem informasi. Sikap ini cenderung terlalu menyanjung ya, apalagi mengsalahartikan peran komputer yang sesungguhnya. Padahal peran sebenarnya adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan dan untuk perencanaan serta pengendalian dari operasi. Seperti itu. Jadi sistem informasi manajemen sendiri itu sebenarnya bukan hal yang baru. Kalian juga pasti sudah sering mendengarkan tentang apa sih itu sistem informasi manajemen. Yang baru adalah komputerisasinya ya. Jadi, nah, SIM itu bukanlah hal yang baru. Yang baru adalah sistem komputerisasi. Ya, baru. Sebelum ada komputer, teknik sistem informasi manajemen telah ada untuk memberikan informasi kepada manajer sehingga mereka dapat merencanakan serta mengendalikan operasi. Komputer telah menambah satu atau dua dimensi seperti kecepatan, ketelitian, dan volume data yang mengikat yang memungkinkan pertimbangan alternatif yang lebih banyak dalam suatu keputusan. Nah, di dalamnya terdapat sejumlah unsur, yang mana merupakan unsur ini berada dalam organisasi. Di mana dalam organisasi pasti banyak orang yang mempunyai bermacam-macam peran. Sehingga kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan, tempat bekerja, wewenang pekerjaan, serta hubungan komunikasi yang mengikat bersama organisasi tersebut. Jadi, sistem informasi manajemen ini merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi, ya. Jadi, sistem informasi manajemen ini penerapan sistem informasi di dalam organisasi. Untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.
Karena apa? Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Jadi ini nanti akan menghasilkan informasi-informasi yang mana akhirnya akan bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, itu untuk sistem informasi manajemen. Selanjutnya, sistem informasi ini pasti terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan building block, yang terdiri dari, jadi sistem informasi manajemen ini mempunyai komponen-komponen yang mana dinamakan dengan building block, ya, atau blok bangunan, yang terdiri atas blok masukan, ya, jadi ada input, lalu blok model, ada model, oke, lalu ada blok keluaran atau output, lalu ada blok teknologi, di sini ada teknologi, lalu ada blok basis data, di sini ada database, dan yang terakhir ada blok kendali, ada blok kontrol. Nah, di mana sebagai suatu sistem, keenam blok ini masing-masing saling berinteraksi satu sama lain, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran, seperti itu. Jadi ini adalah building block, ya. Bagaimana kaitannya akan Bunda jelaskan satu persatu. Yang pertama ada blok input. Input ini mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi, ya. Jadi input ini adalah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Ya. Lalu model, ini adalah model. Model ini terdiri dari kombinasi prosedur, jadi di sana prosedur, logika, matematik, yang akan memanipulasi data input. Jadi kaitannya adalah seperti ini. Input ya, dimanipulasi dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi input ini dia akan mengeluarkan output menggunakan model. Model ini terdiri atas apa? Prosedur, logika, dan matematik. Ya. Nah, sedangkan outputnya terdiri dari sistem output ini adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Jadi ini adalah sistem informasi yang diinginkan. Sedangkan teknologi di sini fungsinya adalah sebagai toolbox, ya. Dalam sistem informasi, teknologi digunakan untuk menerima input. Jadi teknologi ini digunakan untuk menerima input. Jadi input ke teknologi ya. Terus dia menjalankan model. Jadi model ini berada di dalam. Terus menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran. Jadi setelah input dimasukkan ke teknologi,
terus dirancang atau di sistem menggunakan model, ada prosedur login dan matematik, akhirnya dia akan mengeluarkan output. Jadi gambarannya seperti ini. Teknologi ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada teknisnya, brainware-nya, ya. Terus ada software, di sini Bedala bisa pakai software. Terus ada hardware, di sini boleh hardware-nya karena dia adalah bagian dari teknologi. Dan juga brainware. Nah, jadi gambarannya adalah seperti ini. Oke. Lalu untuk database yang ini merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Jadi tempatnya di sini. Oke. Yang terakhir ada blok kendali atau kontrol. Jadi blok ini tuh digunakan karena banyak hal ya yang dapat merusak sistem informasi seperti mungkin bencana alam, api, terus curang, fraud, kegagalan sistem itu sendiri, atau mungkin sabotase. Nah, jadi perlu pengendalian untuk dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem itu dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan maka dapat langsung diatasi. Jadi hubungannya adalah seperti ini. Begitu. Oke. Jadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen ini bisa didapat dari informasi eksternal dan informasi internal. Jadi inputnya ya itu bisa internal dan juga eksternal. Informasi internal dapat diperoleh dari sistem informasi yang berupa hasil pengolahan data elektronik PDA atau non-PDA. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk perencanaan sistem informasi. Jadi perencanaan sistem informasi yang diterjemahkan dari Information System Planning (ISP). Oke, jadi selanjutnya ada Information System Planning. ISP. Jadi dia itu menceritakan bagaimana menerapkan pengetahuan tentang sistem informasi ke dalam organisasi. Jadi bagaimana sih sistem informasi ini masuk ke dalam organisasi. Nah, ini tugas dari Information System Planning, ya. Jadi pada yang sudah Bedala jelaskan tadi ya, timbul kesan bahwa organisasi itu harus berubah sesuai kemajuan teknologi. Itu memang benar, karena untuk dapat maju dan bersaing, organisasi itu harus berkembang sesuai dengan teknologi dan teori organisasi yang modern. Akan tetapi, ini tidak mengartikan bahwa sistem informasi dan teknologi informasi yang ada adalah kaku. Jadi karena apa? Sistem informasi ini dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Organisasi pemerintahan itu pasti berbeda dengan organisasi swasta sistem informasinya. Nah, itu bukan berarti menyebabkan sistem informasi ini memiliki sifat yang baku, karena apa? Sesuai dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Ya. Jadi oleh karena itu, untuk dapat menerapkan sistem yang efektif dan efisien perlu dilakukan perencanaan. Jadi untuk efektif dan efisien, maka diperlukan adanya planning. Ya. Terus pelaksanaan, pengaturan, dan evaluasi. Jadi bukan hanya planning saja, tapi pelaksanaan. Karena perencanaan saja tanpa ada pelaksanaan, terus juga ada pengaturan, kontrol, dan evaluasi.
sesuai keinginan dan nilai masing-masing organisasi. Karena apa? Setiap orang itu tidak boleh sekedar mengadaptasi setiap sistem yang diberikan atau ditawarkan. Tetapi orang juga tidak boleh menutup mata terhadap ketidaktahuan atau kesempatan yang ada di luar organisasi. Guna sistem ini menjadi efektif dan efisien, tidak lagi untuk mendapatkan keunggulan dalam kompetisi, semua orang dapat menggunakan sistem informasi dalam organisasi, tetapi faktor efisiensi setiap sistem pasti berbeda. Perlu diingat, perubahan sistem baik besar merupakan maupun kecil, ya. Jadi perubahan sistem baik itu besar ataupun kecil selalu akan melalui tingkatan-tingkatan seperti ini. Jadi perubahan sistem baik itu besar atau kecil, ya, pasti akan melalui yang pertama ide. Jadi pasti mengetahui perlu tidaknya adanya perubahan, ya. Terus desain. Ini untuk merancang cara pemecahannya. Yang ketiga, pelaksanaan. Untuk menerapkan desain ke dalam sistem. Yang keempat, ada kontrol. Memeriksa tingkat pelaksanaan dijalankan apakah sudah sesuai dengan desain. Yang kelima adalah evaluasi. Memeriksa apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan semua. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Untuk melaksanakan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi yang ada. Oleh karena itu, jadi perencanaan sistem informasi yang akan dibahas pasti berkisar pada 4 tingkatan ini. Ya, yang pertama jelas ide, lalu ke desain, lalu ke pelaksanaan, yang terakhir ada evaluasi. Nah, yang namanya perencanaan pasti tidak akan lepas dari keempat ini. Oke, ide, desain, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, itu untuk perubahan sistem. Selanjutnya untuk pengelolaan sistem informasi. Jadi pengelolaan sistem informasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Karena apa? Sebagaimana halnya pengelolaan ketenagaan, keuangan, organisasi, dan tata laksana, dan lain sebagainya. Karena pengelolaan sistem informasi merupakan faktor kunci bagi keterlaksanaan dan keberhasilan manajemen. Seperti itu. Jadi penting adanya pengelolaan sistem informasi. Setelah ada perubahan pengolahan, selanjutnya ada pengendalian dari sistem informasi. Nah, pengendalian sistem informasi, ini perubahan, selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian sistem informasi. Jadi pengendalian sistem informasi ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, ya. Bahkan ia melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengelolaan sistem informasi perlu memahami dan memiliki keterampilan manajerial dalam melaksanakan kegiatan pengendalian sistem informasi. Yaitu yang jelas, yang pertama harus mempunyai kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi, kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi, kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi, dan kemampuan melaksanakan kegiatan koordinasi. Pengendalian ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan produk-produk informasi baik dari segi kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktunya. Pengendalian sistem informasi dilaksanakan melalui pengawasan dan pembinaan.
Pengawasan dilakukan baik secara langsung, yakni di tempat dilaksanakannya sistem informasi itu, maupun secara tak langsung melalui laporan secara tertulis dan secara lisan. Pembinaan dilaksanakan melalui kegiatan seperti pelatihan, pengkajian, bimbingan teknis, dan kerjasama internal dan eksternal. Ya. Jadi pengendalian ini bisa dilakukan yang pertama ada yang namanya pelatihan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam sistem informasi. Ya, yang kedua ada pengkajian. Nah, pengajian ini dilaksanakan dalam rangka mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem informasi, misalnya melalui diskusi dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu BIMTEK atau bimbingan teknis. Bimbingan ini diberikan kepada tenaga pelaksana dan tenaga teknis untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan informasi. Dan yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan sistem informasi, baik di dalam lingkungan organisasi maupun di luar organisasi. Oke. Selanjutnya ada penilaian sistem informasi. Jadi fungsi utama dari penilaian informasi adalah menyediakan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan. Siapapun yang membuat keputusan setelah memperoleh informasi, hasil penilaian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan yang ditekuninya. Seperti pemimpin, pelaksana, penyuluh, pelatih, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Terdapat 3 strategi penilaian dalam sistem informasi. Ya, penilaian dalam sistem informasi. Penilaian sistem informasi. 3 strategi penilaian. Ya, yang pertama, strategi penilaian input. Strategi ini bertujuan untuk menilai perencanaan informasi yang disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata. Yang kedua, ada strategi penilaian proses. Di mana ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan transformasi informasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penilaian, penyajian dan penyebarluasan dokumentasi dan komunikasi yang secara keseluruhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Dan yang terakhir, strategi penilaian produk. Strategi ini bertujuan untuk menilai produk-produk informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi. Nah, penilaian ini mengandung makna yang sangat luas dan sangat penting dalam keseluruhan pengelolaan sistem informasi. Berdasarkan hasil penilaian, dapat dibuat keputusan yang tepat dan objektif tentang berbagai kegiatan pengelolaan sistem informasi. Oke, itu adalah untuk sistem informasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen, konsep dasar manajemen. Nggak kelihatan. Manajemen. Oke. Manajemen dengan segala permasalahannya sebenarnya sudah lama dikenal orang-orang ya, pasti sangat tidak asing, apalagi kalian sebagai mahasiswa manajemen pasti
Kalau ditanya manajemen itu apa sih? Pasti sudah sangat hafal betul apa yang dimaksud dengan manajemen, ya. Eee, Seperti dari Papirus Mesir, catatan Tiongkok kuno, tulisan-tulisan Yunani dan Romawi purba dapat diketahui bagaimana pentingnya mengelola pemerintahan. Definisi dari Socrates mengenai manajemen sebagai keterampilan mempunyai makna sebagaimana kita kenal sekarang sebagai fungsi manajemen. Dalam perjalanan hidupnya, manusia biasanya menjadi anggota dari suatu atau beberapa organisasi, ya, misalnya dewan atau senat mahasiswa, perkumpulan olahraga, rukun tetangga, arisan, pegawai negeri atau karyawan. Nah, organisasi tersebut itu pasti berbeda satu sama lain, baik yang diorganisir secara formal, seperti pada perusahaan besar, maupun yang kurang formal seperti kelompok arisan, ya. Akan tetapi setiap organisasi itu mempunyai beberapa persamaan. Persamaan yang pertama, setiap organisasi harus memiliki tujuan sesuai kehendak para anggotanya. Tujuan yang sama. Seperti menyalurkan aspirasi mahasiswa, memenangkan pertandingan, dan pembinaan lingkungan kampung. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari tujuan yang sama. Oke. Kedua, setiap organisasi harus mempunyai program kerja untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah program kerja. Seperti pengadaan angket mengenai keinginan mahasiswa, melakukan latihan secara periodik, menyelenggarakan ronda, terus menyelenggarakan kerja bakti, itu kan contoh dari program kerja. Jadi tanpa adanya kegiatan, organisasi tidak akan efektif. Oke. Yang ketiga, setiap organisasi pasti mempunyai pengurus atau pimpinan sebagai ketua, pelatih, direksi, kepala bagian, dan lain sebagainya. Jadi mempunyai pengurus dan ketua. Karena apa? Tanpa pimpinan, organisasi pasti akan sulit untuk mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang timbul. Karena apa? Dalam organisasi kan pasti banyak kepala. Kalau tidak ada satu yang memimpin, pasti akan sulit untuk membuat keputusan. Oke? Jadi manajemen itu didefinisikan dengan berbagai cara. Kan tetapi di sini manajemen kita pahami sebagai proses atau kegiatan yang menjelaskan apa yang dilakukan manajer pada operasional organisasi untuk merencanakan. Jadi manajemen ya adalah untuk merencanakan, lalu untuk mengorganisasi, lalu ada memprakarsai, dan mengendalikan operasi. Itu adalah arti dari manajemen. Mereka merencanakan dengan menetapkan strategi, ya. Jadi merencanakan ini dia ada strategi, tujuan, dan memilih arah pindahan yang terbaik, ya. Untuk mencapai apa yang direncanakan, mereka mengorganisasikan tugas-tugas yang diperlukan. Nah, organisasi ini ada tugas-tugas. Oke. Untuk rencana operasional. Selain itu, menyusun tugas ini dan kelompok yang homogen dan menetapkan pendelegasian wewenang. Seperti itu. Itu untuk manajemen. Nah, untuk bentuk kegiatan manajemen ini dihubungkan dengan tingkatannya di dalam organisasi. Kegiatan manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah adalah berbeda. Seperti yang kita tahu, untuk tingkatan manajemen itu kan seperti piramida terbalik ya, kalau boleh digambarkan seperti ini. Nah,
Kegiatan manajemen mempengaruhi pengolahan informasi karena informasi yang dibutuhkan berbeda untuk masing-masing tingkatan. Oke, jadi di tingkatan manajemen itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, bentuk kegiatan manajemen, adalah perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis merupakan kegiatan manajemen tingkat atas. Jadi ini dilakukan oleh top management. Perencanaan strategis. Nah, perencanaan strategis ini merupakan proses evaluasi dari lingkungan organisasi, lalu penetapan tujuan, dan penentuan strategi. Oke. Jadi, kegiatan manajemen yang pertama yaitu melakukan perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis ini dilakukan oleh top management. Apa saja sih yang berada dalam perencanaan strategis? Yang pertama ada evaluasi lingkungan organisasi. Jadi lingkungan luar organisasi itu kan selalu berubah ya, apalagi dia berubah secara konstan. Dan perubahan ini mungkin dapat mengakibatkan perubahan strategi yang sudah ditetapkan. Pengaruh lingkungan luar dapat berupa pasar yang berubah, teknologi, tekanan politik, tekanan sosial, persaingan, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan luar ini pasti mempengaruhi jalannya organisasi. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai mengevaluasinya. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah penetapan tujuan. Ya, yang ini penetapan tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ditetapkan oleh manajemen tingkat atas dalam proses perencanaan strategis yang bersifat jangka panjang atau long term. Oke, di sini di note bahwa dia lebih ke long term. Misalnya, tujuan perusahaan adalah dalam 5 tahun menjadi penjual terbesar dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Nah, itu kan kalau dalam 5 tahun otomatis dia masuk dalam penetapan tujuan jangka panjang. Selanjutnya ada penentuan strategi. Manajemen tingkat atas menentukan tindakan yang harus dilakukan organisasi dengan maksud mencapai tujuannya. Inilah yang disebut dengan strategi. Dengan strategi, semua kemampuan yang berupa sumber daya akan dikerahkan supaya tujuan organisasi dapat diraih. Sumber daya organisasi dapat berubah sumber daya yang terlihat seperti material, modal, personel atau karyawan, dan sumber daya, dan kesempatan lingkungan luar organisasi. Contoh, strategi ya, apabila mempunyai strategi untuk memasuki pasar baru, mengembangkan produk baru, perubahan metode distribusi, penggunaan komputer untuk pelayanan langganan. Nah, ini contoh-contoh strategi yang dilakukan oleh top management. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan manajemen yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Pengendalian manajemen ini merupakan tingkatan taktik, ya, tactical level, yaitu bagaimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategis dapat dilakukan dengan berhasil. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek atau short term. Nah, pengendalian manajemen ini dilakukan oleh
middle management. Ini ya, dilakukan oleh pengendalian manajemen. Dalam mengendalikan manajemen, terdapat suatu proses yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh manajer. Proses dalam mengendalikan manajemen ini menyangkut komunikasi informal dan formal. Ya, ada komunikasi informal dan formal. Komunikasi informal terjadi dalam pertemuan-pertemuan dan diskusi. Sebagai tambahan informasi informal, beberapa perusahaan juga mempunyai proses pengendalian manajemen yang formal, yang terdiri dari tahap pemrograman, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Oke, yang ketiga adalah pengendalian operasi. Nah, pengendalian operasi merupakan proses meyakinkan bahwa setiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasi ini merupakan proses penerapan program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen dan difokuskan pada tugas-tugas manajemen tingkat bawah. Jadi yang melakukan pengendalian operasi adalah manajemen. Ya, jadi mereka ini memiliki tugas masing-masing. Itu adalah bentuk kegiatan dari manajemen. Oke. Selanjutnya ada tipe keputusan dan informasi manajemen. Pembuatan keputusan itu dapat didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh kepada manajer puncak, tetapi juga pada manajer menengah dan lini pertama. Ya, jadi yang membuat keputusan itu bukan hanya top management, tapi juga middle management. Oke. Nah, untuk keputusan sendiri, tipe keputusan sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3 ya, keputusan manajemen. Yang pertama ada non-program decision. Oke. Keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur ini sifatnya adalah tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini itu dilaksanakan oleh top management. Ya. Jadi yang melakukan keputusan tidak struktur atau non-program decision ini adalah manajemen tingkat atas. Karena informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah didapat, ya, tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan luar organisasi. Pengalaman manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain merupakan salah satu contoh keputusan tidak terstruktur dan merupakan keputusan yang jarang dilakukan. Oke. Yang kedua, ada semi program decision. Keputusan setengah terstruktur ini merupakan keputusan yang dapat diprogram. Keputusan tersebut masih membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari si pengambil keputusan. Keputusan seperti ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan secara analisis yang rinci. Contoh keputusan tipe ini adalah keputusan untuk membeli suatu perangkat atau sistem komputer yang lebih canggih. Otomatis dia pasti membutuhkan selain pengalaman juga ada analisis yang terperinci. Oke. Biasanya dilakukan oleh
middle management. Dan yang terakhir ada program decision. Keputusan yang dapat diprogram ya, ini adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan. Jadi dia ada kebiasaan, terus ada aturan, dan prosedur. Keputusan ini rutin dan berulang. Jadi setiap organisasi mempunyai kebijakan tertulis atau tidak tertulis yang memudahkan pembuatan keputusan dalam situasi yang berulang dengan membatasi dan menghilangkan alternatif. Sebagai contoh, manajer tidak perlu memikirkan penetapan gaji karyawan baru karena organisasi pada umumnya mempunyai skala gaji untuk semua posisi. Seperti itu. Oke. Itu untuk kegiatan manajemen, lalu keputusan manajemen, selanjutnya ada pengawasan manajemen. Pengawasan manajemen dilakukan menggunakan umpan balik informasi mengenai kemajuan. Tujuan sistem pengawasan manajemen adalah agar dapat mencapai tujuan organisasi, terdapat keselarasan, biar selaras, seimbang. Keselarasan tujuan yang sempurna tidak dapat dicapai sepenuhnya, tetapi paling tidak secara realistis tidak sampai terjadi konflik antara tujuan organisasi dengan tujuan individual. Jika sistem pengawasan manajemen menyebabkan konflik, maka jelas sistem itu salah. Seperti itu. Nah, Rob Color Davis dan Alan C. Dia membagi fungsi pengawasan menjadi 8 subfungsi yang terdiri dari tahap kegiatan sebagai berikut. Jadi ada fungsi kegiatan pengawasan manajemen. Bentar, coba warnanya yang cerah. Kegiatan pengawasan manajemen. Yang pertama ada routine planning, ya. Terus ada yang kedua scheduling, yang ketiga ada preparation, yang keempat ada dispatching, yang kelima ada direction, yang keenam ada supervision, yang ketujuh ada comparison, dan yang terakhir ada corrective action. Ini adalah tahapan kegiatan untuk melakukan pengawasan manajemen. Keempat tahap pertama ya ini biasanya berlangsung sebelum pekerjaan yang harus diawasi itu dilaksanakan. Jadi sebelum terlaksana. Sedangkan keempat tahap terakhir berlangsung ketika suatu pekerjaan dijalankan. Ini telah terlaksana. Nah, yang pertama ada routine planning. Fungsi pertama dalam pengawasan manajemen adalah perencanaan rutin atau perencanaan taktis. Perencanaan ini tidak lebih dari penerapan rencana teknis berdasarkan rencana menyeluruh yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsinya hanya rutin dan sifatnya sekunder dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang terdapat pada perencanaan strategis. Yang kedua ada scheduling atau penjadwalan, ya.
Fungsi penjadwalan dalam pengawasan adalah menentukan kapan fase-fase penting dari suatu rencana harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, penjadwalan mengatur jumlah waktu keseluruhan yang telah ditetapkan menjadi bagian-bagian sesuai dengan penyelesaian setiap fase dari suatu proyek. Ya, yang ketiga ada preparation. Fungsi ketiga dari pengawasan adalah persiapan. Fungsi persiapan ini memberi kepastian kepada pengawas bahwa segalanya sudah siap digunakan kapan dan di mana serta jenis yang tepat yang dibutuhkan. Oke. Contohnya, staf pengawas produksi yang membutuhkan jenis-jenis barang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pertama-tama, ia perlu mengecek untuk memastikan apakah barang-barang yang dibutuhkan tersedia. Lalu, staf sendiri tidak perlu menyediakan barangnya, sebab hal ini bukan tugas staf pelayanan teknis. Di sini, informasi memegang peranan penting. Nah, itu untuk preparation. Lalu untuk dispatching, di sini adalah pengabaran. Fungsi ini adalah mengawasi pekerjaan para petugas untuk memastikan bahwa penyelesaian pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengawasan mencegah jangan sampai suatu pekerjaan dilakukan terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Begitu. Lalu yang kelima ada direction atau pengarahan. Jadi merupakan fungsi yang mengatur kegiatan dengan jalan memberi instruksi dan penjelasan kepada bawahan mengenai kebutuhan bagi suatu rencana. Pengarahan secara tertulis biasa dilakukan pada pengarahan teknis. Sedangkan pengarahan secara lisan biasanya dilakukan secara persuasi atau motivasi. Yang keenam ada supervision atau pemeriksaan ya. Ini dilakukan begitu pekerjaan dimulai, yaitu memeriksa apakah para pekerja menjalankan sesuai petunjuk atau pengarahan. Tujuannya adalah memastikan pekerja tersebut mengerti segala petunjuk dan apakah mereka mengerjakannya. Yang ketujuh ada comparison atau perbandingan. Pembandingan ini mencatat penyimpangan yang terjadi ketika pekerjaan yang direncanakan terus mencari sebab penyimpangan tersebut. Apabila terdapat kelainan dari rencana, maka hal ini dilaporkan kepada pimpinan untuk dikoreksi. Dan yang terakhir adalah corrective action. Fungsi terakhir dari pengawasan manajemen ini adalah pembetulan atau corrective action untuk membetulkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari pekerjaan yang direncanakan. Oke, sistem yang diterangkan di atas ini merupakan fungsi mengingatkan sehingga penyimpangan yang terjadi pada suatu periode penampilan dapat digunakan untuk meramalkan penyimpangan yang sama di kemudian hari. Itu untuk kegiatan pengawasan manajemen. Selesai untuk manajemen, kita akan masuk ke organisasi. Oke. Selanjutnya ada yang namanya organisasi. Sorry. Ya. Organisasi. Kata organisasi memiliki dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah. Nah, pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupinya. Ada dua aspek utama proses penyusunan struktur organisasi. Ya, yang pertama ada departemenisasi, dan yang kedua ada pembagian kerja. Departementasi merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling terhubung dapat dikerjakan bersama-sama.
Oke, pembagian kerja merupakan perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Seperti itu. Model dasar dari struktur organisasi, ya. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan pewujudan pola tetap hubungan antar fungsi bagian atau posisi maupun orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam proses pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja. Oke. Ini aja yang dihapus. Nah, untuk struktur organisasi, faktor utama yang menentukan perancangan, ya. Perancangan struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Dan yang keempat, ukuran organisasi. Jadi ini merupakan faktor-faktor utama yang menentukan dari perancangan struktur organisasi seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk unsur-unsur struktur organisasi karena sudah habis. Ada unsur-unsur struktur organisasi. Unsur yang pertama adalah spesialisasi kegiatan. Jadi spesialisasi kegiatan ini berkenaan dengan spesifikasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi dan penyatuan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja atau departementasi. Oke. Yang kedua ada standarisasi kegiatan. Ini merupakan prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang direncanakan. Yang ketiga, koordinasi kegiatan. Menunjukkan prosedur yang mengintegrasikan fungsi-fungsi satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, ada sentralisasi dan desentralisasi pembuat keputusan. Jadi ini merupakan menunjukkan lokasi atau letak kekuasaan pembuatan keputusan. Yang terakhir adalah ukuran satuan kerja. Menunjukkan jumlah karyawan dalam suatu kelompok kerja. Jadi ini merupakan unsur-unsur dari struktur organisasi. Oke, jadi sebagai contoh pembagian kerja dalam tim sepak bola, ya kan, dalam tim sepak bola atau organisasi sepak bola, itu pasti ada yang namanya manajer tim,
pelatih, asisten pelatih, dokter, terus ada penjaga gawang, dan pemain lainnya. Jadi, pembagian kerja ini efektif karena apabila hanya komponen kecil dari pekerjaan yang dilaksanakan. Kualifikasi bersama yang rendah digunakan dan latihan jabatan menjadi lebih mudah. Jadi, itu adalah unsur-unsur dari struktur organisasi. Baiklah, itu merupakan secuil penjelasan tentang organisasi, apa itu organisasi, lalu ada manajemen, apa itu manajemen, terus ada sistem informasi, apa itu sistem informasi, dan bagaimana kaitan antara sistem informasi, manajemen, dan organisasi, yang mana nanti tujuannya adalah kalian bisa mengerti tentang sistem informasi manajemen. Baik, terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan di topik yang berbeda di kelas yang sama, yaitu sistem informasi manajemen. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.